Hmm. Cukup, cukup lah. Cukup. Hmm. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana udah matiin ya? Kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin teman-temannya belum pada masuk.
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini soal latihan kuis kemarin, gitu ya. Ya, untuk UTS-nya, insya Allah di mute dulu ya, yang lainnya. Oke, nah ini untuk soal UTS-nya, insya Allah ya nggak jauh berbeda lah, mungkin beda-beda angka gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan soal latihan yang ini. Gitu. Jadi ya untuk jumlah soal jelas tidak sebanyak soal ini ya, gitu. Mungkin nomor 1 itu konversi bilangan seperti ini ya, gitu jumlahnya. Ya mungkin jumlahnya bisa 4 sama kayak inilah, atau 2 mungkin ya minimal. Terus berikutnya mungkin soal nomor 2 ada apa? Operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, ya perkalian dan pembagian gitu ya. Nah, mungkin 4 gitu ya. Terus nomor 3 ya mungkin seperti ini ada. Assalamualaikum, maaf Pak, telat. Oh iya, Ya. oke. Gitu ya. Nomor 3 mungkin ada BCD seperti ini ya, seperti nomor 4. Itu binary code desimal, mungkin seperti itu. Kemudian terakhir, nomor 4, mungkin tentang biner bertanda, bilangan biner bertanda ya. Seperti nomor 5 atau 6. Gitu. Kalau nomor 6 berarti dari bilangan desimal diubah ke biner, bilangan biner bertanda 8 bit gitu ya. Kalau nomor 6 sebaliknya. Dari bilangan biner bertanda 8 bit diubah ke bilangan desimal. Oke, kita mulai. Misal nomor 1, konversi bilangan gitu ya. Nah, konversi bilangan jadi ini apa? Misal nomor 1A gitu ya. Ini bilangan desimal berarti dikonversi ke biner, oktal, dan heksadesimal gitu ya. Nah, berarti dari desimal ini pengerjaannya ya boleh nggak langsung ke biner boleh. Jadi misal dari desimal kita cari heksadesimalnya dulu itu boleh gitu ya. Jadi itu bebas mau dari desimal dikonversi ke biner dulu boleh, atau dari desimal ke oktal boleh, atau dari desimal ke heksadesimal juga boleh, gitu ya. Jadi ya karena apa? Karena kalau UTS-nya mungkin biasanya offline gitu ya sebelum pandemi seperti sekarang, ya waktunya mungkin kan terbatas gitu ya. Apa? Mungkin 100 menit lah pengerjaannya ya. Sekitar kalau kasih waktunya mungkin sekitar itu. Kalau reguler ya pagi sore mungkin sama mungkin ya 100 menit gitu. Nah, jadi ya pengerjaannya kan harus cepat gitu ya. Benar dan cepat gitu. Harus tepat dan juga cepat. Jadi
dari desimal, ya akan lebih cepat sebenarnya kita konversi dulu ke mana? Lebih cepat ke heksadesimalnya, begitu kan ya? Karena kan dari desimal ke biner atau ke oktal atau ke heksadesimal itu sama ya prosedur atau cara konversinya, cuma beda angkanya aja, angka pembaginya dan angka pengalinya gitu kan ya, kalau desimal gitu. Jadi kalau misal ini kita konversi dulu ke apa, ke heksadesimal, dia kan pengerjaannya akan lebih singkat gitu ya. Jadi misal nomor 1A gitu ya, 75,25 basis 10. Nah, ini bisa kita cari heksadesimalnya gitu ya, akan lebih cepat dapatnya begitu daripada kita cari binernya dulu. Ya mungkin pembaginya mudah ya, cuma bagi dua gitu. Tapi kan lebih panjang seperti itu. Jadi dari desimal ke heksadesimal berarti kan yang bagian bulatnya atau bukan pecahannya nih kan 75 berarti kan dibagi 16 karena ke heksadesimal. Bagi 16 dapat 4 nih. Gitu kan ya. 16 kali 4 berapa? 60, 64. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya 11 ya. Berarti sisa 11. 11 itu apa? B ya. Berikutnya kan 4 bagi 16. Berarti kan 0 sisa 4. Nah, berarti di sini bagian bukan pecahannya jadinya 4B ya dari ya. Nah, dari untuk bagian pecahannya berarti sebaliknya, kebalikannya kan? Kalau bagian yang bukan pecahan itu dibagi, kalau bagian pecahannya berarti yang 0,25 itu jadinya dikali kan? Kali 16 ya, sama dengan 4 atau 4,0. Berarti kita ambil yang bagian ininya ya, bilangan bulatnya nih 4. Nah, karena 0 berarti udah nggak perlu kita kalikan lagi ya, gitu. Jadi sudah stop sampai sekali doang nih. Berarti sini dapatnya 4B,4 ya. Gitu. Nah, 3 baris langsung dapat gitu ya. Kalau yang biner mungkin lebih dari 3 baris gitu kan ya. Nah, dari heksadesimal baru bisa kita cari apa nih? Bisa kita cari berikutnya setelah heksadesimal bisa kita cari binernya. Gitu ya. Dan yang kita gunakan nggak apa boleh jawaban yang heksadesimalnya gitu ya. Karena kan hasilnya pasti sama. Mau mau pakai yang desimalnya atau pakai bilangan heksadesimalnya ketika dikonversi ke mana? Ke biner itu jawabannya harus sama gitu ya. Maka lebih cepat yang mana? Pakai heksadesimalnya. Jadi yang heksadesimalnya 4B4, 4B,4. Nah, ini kita ubah ke biner kan ya. Dari heksadesimal binernya berarti harus 4 bit ya, 4 bit biner.
berarti 0100, B itu berapa tadi? 11. Jadinya 1011, ini 0100 ya. Berarti ini 4 yang paling kiri ya. Berarti bit 0 ini nggak perlu ditulis. Jadi 100, B-nya 1011, ini ada koma. Nah, ini 40100, ini 4 digit yang bit yang paling kanan, tapi di belakang koma. Berarti bit 0 yang kanan ini nggak perlu ditulis ya. Jadi koma 01 gitu ya. Gitu. Mau pakai desimalnya juga harusnya sama aja kan ya. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ya, ini kan dikali 64 nih. Ini dikali berapa nih? 8 ya. 1011, 11. Tambah 64, 75 kan? Ya, 75,25. Yang ini dikali seperempat ya. Kalau apa? Dari desimal ke biner. Akhir berarti yang oktalnya. Nah, yang oktal bisa kita pakai dari mana? Dari hasil binernya nih. 100, 1011, 01 gitu kan. Nah, kalau apa? Dari biner ke oktal berarti kalau ada koma, patokannya itu koma ya. Jadi dari koma ini ke kiri, berarti dari kanan ke kiri kan. Kita apa? Kita kelompokkan tiap 3 bit ya. Berarti dari sini, berarti ini 3. Nah, ini supaya sama, berarti bisa ditambahkan 2 bit 0 ya. Gitu. Yang di sebelah kanan komanya berarti dari kiri ke kanan ya. Ini berarti tambah bit 0-nya 1. Nah, ini berarti jadi 1, ini 1, ini 3, ini 2 ya. Berarti ini jadi 113,2 ya. Gitu. Lalu kita tulis ini ya. 100, 10, 11, 113,2, 4B, oke. Gitu. Gitu ya. Jadi tadi dari desimal lebih cepat ke heksadesimal ya daripada ke biner atau ke oktal. Dari heksadesimal bisa cari binernya. Dari biner baru ke oktal. Gitu ya. Nah, lagi nih yang B. Yang B dari biner. Gitu ya. Dari biner cari mana? Ya lebih cepat pasti ke heksadesimal sama ke oktal kan ya. Karena tinggal 3 bit, 3 bit kalau oktal ya. Kalau heksadesimal berarti 4 bit, 4 bit lagi yang lainnya gitu ya. Jadi
1B, 10, 11, 10, 1,110, 110. Nah, ini misal kita kelompokkan jadi apa? Jadi heksadesimalnya dulu boleh ya. 110. Berarti sini 4 bit udah pas gitu ya. Ini ke kanan 4 bit berarti tambah bit 01 ya. 1011 berapa? 11 gitu ya. 11 itu berarti B 1100 berarti 12 ya. 12 itu C. Jadi hasilnya B, C ya. Gitu. Nah, terus kita cari oktalnya ya. Hexadesimalnya kita cari oktalnya. Berarti 1011, 110. Ke kiri 3 bit, berarti ini 3 bit, berarti tambah bit 02. Ini kiri ke kanan 3 bit, berarti dapat ditambah ya. Ini jadi 1, ini 3, berarti ini 6 ya. Jadi oktalnya 13, nah, baru cari desimalnya gitu ya. Bisa dari biner boleh karena sedikit ya. Cuma apa? Satunya cuma ada 5 bit nih. Kalau dari heksadesimal juga boleh gitu ya. Kalau dari heksadesimal berarti kan B, C. Berarti B ini dikali berapa? B yang ini dikali 1 kan? Ini dikali 1, C-nya dikali berapa? 1/16 ya. Berarti B. B itu kan 11 ya. Jadi 11 kali 1 ditambah C itu 12 dikali 1/16 ya. Jadinya 11 ditambah 12/16. 12/16 kan disederhanakan bagi 4 ya. Jadi 3/4. Jadi 11 ditambah 3/4. 3/4 itu berapa? 0,75 ya. Jadi 11,75 basis 10 ya. Gitu. Gitu ya. Dari heksadesimalnya bisa atau dari binernya juga boleh gitu ya. Kalau dari biner berarti ini dikali 1, kali 2, kali 4, ini kali 8 gitu ya. 1011 kan 11 ya. Tinggal yang belakangnya 110 berarti kali setengah nih. Ya, bit sama gitu ya. Terus bit yang keduanya dikali 1/4 ya. Bit yang ketiga dikali 1/8
gitu ya. Sebenarnya 0 yang ini nggak perlu ditulis ya. Jadi di soal ini sebenarnya 0 yang paling kanan gitu ya, karena bisa ditambahin kalau itu ya. Jadi yang dikali setengah, yang dikali seperempat, tinggal jumlahin. Oke, gitu ya. Itu untuk konversi bilangan 1A, 1B ya, yang C sama D tinggal lebih mudah lah ya, nggak ada komanya. Nanti ini kita tulis 11,75. Ini tadi berapa? B, C. Ini berarti berapa tadi? 13,6 ya. Nah, gitu ya. C sama D ya lebih mudah lah. Ada koma juga ya. Dari oktal bisa ubah dulu ke biner, kemudian cari heksadesimalnya dari desimalnya. Yang D heksadesimal, cari binernya, ubah ke biner, terus ke oktal, terakhir desimal. Gitu. Oke, itu konversi bilangan. Jelas ya? Atau ada pertanyaan? Boleh, kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang masih bingung, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke penjumlahan pengurangan. Nah, ya mungkin di bagian operasi bilangan lebih ini ya, lebih dibanding konversi mungkin ya lebih banyak yang kurang menguasai gitu ya. Kalau penjumlahan pengurangan biner ya ini untuk yang A sama B ya. Itu mungkin yang paling mudah lah ya kalau biner ya. Kalau 1 tambah 1 ya misal ini kan 1, 1, 1, 0, 0, 1 tambah 1, 0, 1, 1, 1, 1. Gitu ya. Ini buat nulis carry ya, kasih space. 1 tambah 1 jadinya 0 gitu kan. Ada carry 1, 0 tambah 1, 1 tambah 1 jadinya 0. Carry 1. 0 tambah 1, 1 tambah 1 berarti 0. Ada carry 1. 1 tambah 1 tambah 1 itu 1. Carry 1. 1 tambah 0 tambah 1 berarti 0. Dan carry-nya 1. 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 1 carry. 1 berarti turun 1 ya. Jadi hasilnya 1, 1,
0, 1, 0, 0, 0. Nah, kalau pengurangannya, nah mungkin sini ya. Pengurangannya itu lebih banding penjumlahan gitu ya. Biasanya lebih banyak yang salah. Pak, Ya, sorry ganggu. Ini berarti untuk ngitung yang dari bawahnya tuh dari angka digit belakang kedua ya. Jadi yang pertamanya dikosongin ya. Kemarin soalnya masih belum ini Pak kalau yang penjumlahan. penjumlahan. Oh, Iya, maksudnya ya ini berarti memang dikosongin ya. Satu, artinya kosong ya. oh ya ini kan karena ada carry. Ya pasti. Karena oke. Iya, ini nulis carry-nya di sini, di bawah nih. Boleh juga sih di atas. Kalau kayak penjumlahan desimal kan biasanya kita nulisnya di atas ya kalau dulu diajarinnya. Oke, Pak. Kalau misal apa ya desimal gitu kan. Biasanya kan kita nggak ngasih space di bawah sini nih. Jadi 9 tambah 8, 17 kan. Nah, Iya. kan 1 itu carry, nulisnya di Iya. sini. Oh, iya. Gitu, di Sisanya atas. ibaratnya. Oke, siap Pak. Gitu ya. Jadi carry itu berarti angka melebihi angkanya. Gitu kan? Berarti kan 17. Nah, si 1 itu sebagai carry gitu kan ya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Gitu sama di biner juga ya mau nulisnya di atas boleh-boleh aja. Gitu ya, nulis carry-nya di bagian atas sini. Gitu. Jadi 1 tambah 1 ya sebenarnya kan 2 gitu ya. Nah, 2 itu kan desimal jadinya ya, bukan biner. Berarti kalau diubah ke biner, 2 itu kan jadi 1 0 ya. Gitu. Makanya ditulis 0, ada carry lah 1 di sini. Ya nulisnya misal di bagian sini di bawah ya. Gitu. Jadi gitu. Kalau apa? Hasilnya tidak ada carry mungkin ini 0, ya berarti ini kan masih kosong ya di sini gitu. Jadi ya pasti penulisan yang bagian sini nggak mungkin ada carry-nya lah. Karena dia pasti dari penjumlahan yang sebelah kanannya gitu ya. Seperti itu. Ya, sekarang pengurangannya. 1, 1, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 1. Nah, pengurangan biner. Oke. 1 kurang 1, ya, 0 ya. Nah, ini nih. 0 kurang 1, berarti dia harus minjem kan ya? Karena nggak bisa kan? Dia minjem ke bit sebelah kirinya yang nilainya lebih besar gitu ya. Kalau secara itu kan dia pasti lebih besar ya. Tapi ini juga 0, berarti dia harus minjem lagi ke sebelah kirinya lagi kan. Maka yang ini dikurang 1, dia jadi 0. Yang bit sebelah kanannya dapat tambahan plus 2 gitu ya. Gitu. Dapat tambahan plus 2. Nah, dapat tambahan plus 2 dari bit yang sebelah kiri kan, minjem 1. Nah, dia dipinjam 1 nih sama bit yang sebelah kanan kan. Dipinjam 1, berarti dia jadi 1. Bit yang sebelah kanannya dapat tambahan plus 2 gitu ya. Gitu. Kenapa tambahannya plus 2 ya? Karena bilangan biner. Kalau desimal kan dapat ketika minjem 1 ke bit yang sebelah kirinya, dia dapat tambahan 10 gitu ya.
Gitu. Makanya ditambah 10, misal 1 kurang 7 kan nggak bisa. Nah, dia minjem 1 itu berarti dia dapat tambahan plus 10 gitu ya. Jadinya 11 gitu. Kalau ini ketika minjem 1 dapat tambahan plus 2. Nah, ini jadi 0 ini sekarang jadi tambah 2 nih. Jadi 2. Kalau dikurang 1 ya. Jadinya baru bisa dikurang kan. Dapat 1 ya. Nah, yang bit sebelahnya berarti jadi 1. 1 dikurang 1, 0. Nah, bit yang ini sekarang jadi 0 nih. Yang tadinya 1 kan ya. Berarti dia harus pinjam ke bit yang sebelah kirinya. Pinjam 1, berarti ini jadi 0, dia dapat tambahan plus 2 ya. Gitu, berarti sekarang jadi 2 kurang 1. 1, ya ini yang depan 0 ya. Gitu, jadi, nah, jawaban akhirnya ya 0 bit, 2 bit 0 yang di paling kiri ini nggak perlu kita tulis ya. Jadi cukup 1 0 1 0 ya. Gitu. Oke, itu pengurangan biner gitu ya. Sekarang Pak, maaf Pak, mau nanya. ya, Berarti itu kalau misalnya 2, kan jadi 2 kurang 1, berarti nggak ada carry lagi ya Pak ya? nggak ada Nggak ada. carry. Jadi konsep carry itu adanya di penjumlahan Oh ya. gitu. Kalau di pengurangan nggak ada konsep carry, yang ada konsep borrow, minjem. Kan di penjelasannya gitu. Jadi sederhananya ya gitu aja, tinggal tulis di atasnya sini. Gitu ya. Mau tulis di ya kalau di di PDF-nya mungkin ya ditulis di sebelah kanan atau apa gitu ya. Tapi lebih gampangnya bisa tulis aja di atasnya. Gitu. Jadi ketika ini minjem 1 nih, berarti dia minjem ke bit yang ini kan. Nah, ketika dipinjam 1, berarti dia kan jadi berkurang 1. Tadinya 1 jadi 0 ya. Gitu. Makanya ditulis 0 di sini. Ini satunya bisa kita coret lah gitu ya, biar biar nggak bikin bingung gitu. Ini intinya dia udah berubah jadi 0. Nah, ini dapat tambahan plus 2 tadi kan. 2 yang ini dipinjam 1 sama bit yang sebelah kanannya nih. Maka dia berkurang 1 kan. Makanya 2 ini dicoret jadi 1 di sini. Gitu. Nah, bit yang ini dapat tambahan 2 gitu kan. Karena dia minjem dari sebelah kiri gitu. Jadi konsepnya minjem ke bit yang sebelah kiri, nanti dia dapat tambahan plus 2 kalau biner. Gitu ya. Kalau oktal ya berarti dapat tambahan plus 8. Kalau heksadesimal dapat tambahannya plus 16 gitu ya. Ya, makasih Pak. Gitu. Jadi misal kalau oktal 5271 dikurang 4756. 1 kurang 6 kan? Nggak bisa ya. Maka dia minjem 1 nih. Minjem ke 7. Ini jadi 6. 1 yang ini dapat tambahan plus 8 ya. Jadi 9 sekarang. Jadi 9 tambah 9 kurang 6. 3 ya. Gitu. Jadi ketika dapat tambahan plus 8 ya pakai desimal biasa boleh. Gitu. Nggak perlu kita konversi lagi ke mana? Ke oktal gitu ya. Gitu. Berarti ini jadi 6 nih. 6 kurang 5, 1. 2 kurang 7, nggak bisa kan? Berarti minjem ke 5, 1. Ini jadi 4.
Ini dapat tambahan plus 8 ya. Jadi 10 nih. 10 kurang 7, 3. 4 kurang 4 berarti kan 0. Jadinya 313 gitu ya. Kalau kita balik, misal kita cek 4756 tambah 313. Nah, hasilnya harus 5271 ya. 6 tambah 3, 9. Nah, 9 dikonversi jadi 11 kan, makanya gitu ya. Kita balik misal 6 tambah 3, 9. Nah, 9 itu kan berarti 11 ya. Ditulis 1, ada carry-nya 1. Itu tambah 5, 6. Tambah 1, 7. 7 tambah 3, 10. 10 itu diubah ke oktal jadi 1, 2 ya. Berarti 2, ada carry-nya 1. Nah, ini jadi 5 kan. Gitu ya. Gitu. Jadi, yang ketika minjem ini langsung plus saja. Jadi, minjem 1, oktal jadi plus 8. Gitu, jadi 9. Seperti itu ya. Nggak perlu apa, nggak perlu dikonversi ke apa, 9 itu 1 gitu ya, ke oktal lagi kayak gitu. Jadi ini jawabannya 3, 1, 3 gitu ya. Kalau penjumlahan itu baru ada carry gitu ya. Ini 52, 71, 4756 gitu ya. Misal 1 tambah 6, 7. Nah, 7 tambah 5, 12. 12 itu oktalnya 14 ya. Berarti carry-nya 1. 1 tambah 2, 3. Tambah 7, 10. 10 itu oktalnya 1, 2 ya. Berarti 2, ada carry 1 gitu ya. 1 tambah 5, 6, tambah 4, 10. Nah, 10 itu tadi 1, 2. 2 ada carry 1. Berarti turun ya. Jadinya 1, 2, 2, 4, 7. Nah, gitu. Jadi kalau carry itu pasti di penjumlahan ya. Sama di perkalian. Di perkalian ada carry pas penjumlahannya gitu ya. Perkalian kan nanti ada penjumlahannya juga ya. Nah, itu penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk heksadesimal ya tinggal mengikuti lah gitu. Ketika lebih dari 15 ya itu pasti muncul carry gitu ya. Ini kan oktal ketika hasilnya lebih dari 7 jadinya muncul carry, makanya harus dikonversi gitu ya. Ketika hasilnya lebih dari 7 mulai 8 sampai seterusnya ya. Sampai 14 kan 7 tambah 7 ya. Kalau paling besar mungkin jadinya 15 kalau ada carry kayak gitu. Oh, oke. Berikutnya kita ke perkalian. Perkalian gitu ya. Nah, perkalian mungkin lebih ini lagi ya pengerjaannya lebih panjang lagi. Misal yang A 45 kali 71. 1 kali 5 gitu kan. 1 kali 5 berarti 5. Nggak perlu kita konversi ya. Karena 5 masih bilangan oktal kan ya.
1 kali 4 berarti 4 ya udah. Gitu. Jadi langsung ditulis di sini ya. Nah, 7 kali 5 baru 7 kali 5 berapa? 35. Nah, ini baru perlu kita konversi ya. Konversi ke oktal jadinya berapa? 4 kali 8, 32 tambah 3 ya. Berarti 4, 43. Nah, nulisnya di sini ya. Tertibnya. Sini 3. Nah, 4 ini nanti ini buat carry nih. Ditambahin ke bawahnya. 7 kali 4, 28. Nah, 28 ditambah 4. Gitu kan. 28 ditambah 4 nih. Jadinya 32 kan. 32 konversi ke oktal. Jadinya 4, 0 ya. Gitu. Berarti tinggal ditulis di sini 4, 0. Gitu ya. Jadi penambahan carry-nya ya bisa di sini. Oh, ada juga setelah dikonversi gitu ya. Gitu. Jadi kalau tambah 4 dari sini baru kita konversi ke oktal. Nah, berikutnya baru penjumlahan. Itu kan penjumlahan oktalnya. Jadi 5, ini jadi 7, 0, ini 4 ya. Jadinya 4, 4, 0, 75. Gitu. Ya. Gimana? Ada pertanyaan? Masih ini masih konversi. Pak, Hmm? saya mau tanya yang ini pembagian. Yang Oh, pembagian masih pembagian. kurang ngerti ya. Oh iya, sebentar. Pembagian habis ini. Kita Oke. bahas. Oke, ke pembagian. Ya, sebentar ya. Kita ke heksadesimal dulu nih, perkalian. Gitu ya. Jadi, tadi mana? Nah, penambahan plus 4 ya. Bisa di sini atau bisa juga setelah 28 konversi. Itu pilihannya. Gitu. Bisa juga 28. Jadi 7 kali 4 kan ya. Kita konversi jadi total. Berarti kan 34 ya. Nah, 34 baru ditambah 4. Ya, 34 ditambah 4 jadinya 38. Nah, 8-nya berarti kan 34 tambah 4, 4 tambah 4, 8 jadi 1 0 ya. Jadi sama-sama aja. Ini 34 tambah 4 itu jadi 40 gitu kan. Gitu. Jadi lebih mudah ditambahnya langsung ke sini gitu ya. Daripada di sini. Kalau di sini nanti penjumlahannya mungkin ada ini lagi gitu kan ya. Apa?
Jadi penjumlahan oktal lah di sini. Oke. Berikutnya kalian heksadesimal ya. Kalau kalian biner mah ya tinggal hasilnya 0101 ya. B B45. Nah, B45 dikali AA. Berarti A kali 5 itu apa? 50 ya. 10 kali 5, 50. Konversi ke heksadesimal. Bagi 16 berarti dapat 3 ya. 48 tambah 2 berarti 3. 2 ya. Berarti sini 2. A kali 4 berarti 40. Konversi ke heksadesimal. Bagi 16 dapat 2 ya. 32 tambah 8 berarti 28. Oh, lupa belum ditambah 3 ya. 40. Nah, jangan lupa ditambah plus 3 ya. Jadi 43. 43 dibagi versi ke apa? Heksadesimal berarti bagi 16 dapat 2 ya. 32 tambah 11 berarti 2B ya. Oke, di sini jadinya B. A kali B berarti 10 kali 11, 110. Jangan lupa ditambah 2 ya. Mau ditulis boleh di sini. Carry. Carry-nya 3 gitu ya. Sini carry-nya 2 gitu. Jadi 112. 12 konversi ke heksadesimal dapat 7. Sisa 0 ya. Jadi 70 ya. 16 kali 7. Ya betul, 112 ya. Berarti ini jadi 70. Gitu kan ya. Ya udah. Ya ini karena AA berarti bawahnya sama kan ya. Kita tulis lagi. Tinggal penjumlahan. Ini 2. D tambah 2. Jadinya D. Ini B. 7. Ini 7 ya. Berarti jadinya 77 B BD 2 gitu. Oh, yang tadi tinggal tulis ini ya. Hasil yang oktal tadi. Gitu. Jadi ya mungkin yang heksadesimal lebih besar ya hasil pengalinya. Karena sampai 15 kan ya. Ada A, B, C, D, E, F. Berarti 10 sampai 15 ya. Oke. Gitu ya. Untuk kalian. Nah, pembagian ini biner nih. Gitu ya. Pembagian biner. Ya, sebenarnya yang lebih rumit pembagian oktal dan heksadesimal gitu ya. Tapi itu ya di UTS sih kemungkinan besar itu nggak keluar sih. Seringnya sih gitu ya. Cuma untuk latihan aja itu ada soalnya. Gitu ya. Kalau untuk ini berarti 110011 dibagi 1001. Nah, ini kan 4 bit ya pembaginya. Berarti ini minimal kan plus 4 bit ya. Nah, kita lihat dulu 1100 lebih besar dari ini kan berarti bisa dibagi ya. Gitu. Kalau 4 bitnya 1000 ya nggak bisa dibagi 1001 kan ya.
Ini kan 9 kalau kita konversi ke desimal ya. Ini 12, maka bisa kan ya, dapat 1. Berarti 1001. Dikurang, ya ini pengurangan biner kayak tadi. Atau bisa pakai desimalnya ya. Ini 12 dikurang 9, berarti 3 kan. 3 itu 11 ya. 0011. Ya, 0 depannya nggak perlu ditulis ya, 2 bit. Turun 1 bit nih. Sebelah kanan 1. 111, 7 dibagi 9 nggak bisa kan? Berarti tulis 0 ya. Turun lagi 1 bit terakhir. 1. Nah, 111, 15 ya. Bagi 9 bisa kan dapat 1 ya. 15 kurang 9. 6. Berarti 110 ya. 110 ya, kalau kita lanjutin sampai desimalnya, komanya, berarti tulis koma, tulis 0 ya. 1100 dapat ngulang lagi dari sini ya. Dapat 1001 dikurang jadinya 11 tulis 0 ya. Berarti nggak bisa sini 0 ya. Tambah lagi 0 dapat 1 ya. 1001. Sisanya 11. Nah, ini bakal ngulang terus ya. 01 lagi nih. Gitu kan. Berikutnya pasti ngulang 01, 01, 01. Gitu ya. Jadi cukup sampai 3 bit. Sampai sini boleh. Karena berikutnya pasti 01, 01 seterusnya ya. Nggak berhenti. Gitu. 11 kan tambahin 01. Nah, dapatnya 0 ya. 0 yang ini. Tambahin lagi 10, dapatnya 1. Nanti sisanya 11 lagi, dapat 0 yang ini. Tambahin lagi dapat 1. Ya terus gitu ya. Jadi bisa kita cukup sampai sini. Kan ngulang gitu ya. Jadi hasilnya boleh 101,101 juga boleh cukup. Gitu ya. Karena ini pasti berlanjut terus sampai seterusnya. Gitu ya. Ini pembagian biner. Ya mungkin keluar pas TS ya. Kalau bagian apa? Kalau pembagian oktal atau heksadesimal, ya itu kemungkinannya nggak keluar sih. Gitu ya. Tapi kalau ada pertanyaan sih boleh aja. Gitu ya. Gitu. Memang untuk pembagian oktal sama heksadesimal ya tadi. Gitu ya. Agak ya lebih ini lagi ya pengerjaannya. Lebih kompleks lah. Gitu ya. Misal gitu ya. Kalau contohnya ini, gitu kan ya. 250 dibagi 14 nih, bilangan oktal, dua-duanya. Berarti kan 14 dikali berapa yang hasilnya mendekati 25, gitu kan ya. Nah, ini kan harus nebak-nebak ya. Ya kalau ini 25 mungkin gampang dapat 1 langsung ya. 14. Nah, kalau 2, 14 kali 2 anggap itu ininya kan ya. Apa? Nah, kita cek lagi kan 14 kali 2 kan bukan 28 ya. 28 itu kan
Kalau desimalnya gitu ya. Kalau oktalnya gitu berarti kan 2 kali 4 8. Nah, 8 itu kan jadi 1 0 gitu ya. Jadi gitu harus dicari hasil oktalnya gitu. Kalau ini masih langsung dapat lah 1 ya gitu. Karena 1 4. Kalau 14 kali 2 28. Ya desimalnya aja udah 28, sedangkan ini 25. Jadi bilangan oktal itu pasti lebih besar dari desimalnya gitu kan ya. Kalau desimalnya 28, oktalnya pasti lebih dari itu. Karena dia kan basisnya lebih kecil gitu ya. Beda dengan heksadesimal. Kalau desimalnya 28, heksadesimalnya pasti lebih kecil angkanya karena dia basisnya lebih besar gitu ya. Nah, jadi kalau kalau apa? Ini langsung dapat 1 gitu kan ya. Kalau 14 kali 2 pasti lebih besar dari 25 gitu kan. Gitu. Jadinya dapat 1, tulis 14, pengurangan oktal, tanya 1, 1, turun 1 bit, 0. Di sini nih 110. 14 kali berapa yang hasilnya 110 gitu kan ya. Nah, ini yang harus coba-coba kan. Misal 14 kali berapa? 14 kali 5 gitu ya. 14 kali 5 kita cek dulu gitu kan ya. 5 kali 4 20. 20 berarti ubah ke oktal. Jadi 2 24 ya. Gitu kan. Tapi tulis 4. 5 kali 1 5. 5 tambah 2 berarti kan 7 ya. 7. Nah, ini baru 74 gitu kan. Gitu ya. Oh, 14 kali 6 berarti naik lagi gitu ya, masih jauh lah gitu ya. 14 kali 6 berarti 6 kali 4 24 kan ya. 24 dikasih ke oktal gitu jadinya berapa? 30 ya. Berarti 0 kali 1 6 bah 3 ya. Berarti 9. 9 itu 1 1. Nah, ini jadi kayak 110 kan. Tadinya 74 langsung lompat ke 110 gitu kan ya. Gitu. Jadi jauh ya ininya. Cara desimalnya gitu kan ya. Jadi dapatnya 6 gitu. Jadi ya disitulah apa nyari pengalinya gitu ya. Kalau pembagian oktal atau misal pembagian heksadesimal gitu ya akan lebih ini lagi lebih kompleks lagi lah gitu ya. Gitu ini contoh yang di PDF ini cuma pembaginya 1 bit gitu ya, cuma 9. Gimana kalau baginya misal kayak contoh ini nih, kayak latihan soal ya, latihan 657 dibagi 12 gitu, 657 dibagi 12 gitu kan. Kalau yang A sama B mah lebih mudah lah ya. Ini pembagian biner, ini pembagian oktal, cuma 1 bit bagi 4 ya. Gitu. Misal 657 bagi 12. Berarti 12 kali berapa?
yang hasilnya mendekati 65 secara heksadesimal gitu kan ya. Bukan secara apa? Pembagian desimal. Berarti 12 misal kali tadi harus lebih besar ya. Kalau 12 kali 5 kan 60. Kita konversi ke mana? Ke heksadesimal pasti jadi jauh lebih kecil. Gitu ya. Misal 12 kali 10 deh. 12 kali A. Gitu ya. Berarti 10 kali 2, 20. 20 konversi ke heksadesimal jadi 14 ya. Berarti ini 4. 10 kali 1 berarti 10. Tambah 1 ya. Berarti 11. Oh, 11. 11 sudah heksadesimal ya. 11 itu apa? B. B. B4. Oh, masih ternyata terlalu besar ya. B4. Sedangkan ini 6. 5. Misal 12 kali 8 nih. 12 kali 8. 8 kali 2, 16. Konversi ke heksadesimal jadi 10 ya. Jadi di sini 0. 8 kali 1, 8. Tambah 1. Berarti 9. Tetap 9. Oh, masih besar ya. Masih 9, 0. 12 kali 7. 7 kali 2, 14. 14. Jadinya E. 7 kali 1, 7. Oh, masih 7E. Berarti dapatnya kayaknya 6. 12 kali 6 ya. 12 kali 6. 6 kali 2, 12. 12 itu berarti apa? C. 6 kali 1. 6 kali 1, 6. 6C. Oh, belakangnya lebih besar ya. Ternyata 6 masih lebih besar. Dapatnya malah 5 ya. Jadinya 12 kali 5. 12 kali 5. 5 kali 2, 10. Iya. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, ini A. 5 kali 1, 5. Berarti 5A ya. Nah, ini dapatnya 5A nih. Baru lebih kecil kan ya? Dari 65. 5 kurang A, 10. Ini minjem 1 kan ya? Ini pasti jadi 5 kurang 5, 0. Ini jadi plus 16 ya. 21 kurang 10, berarti 11. Dapatnya B. Jadi B7. Nah, B7. Tadi 12 kali berapa ya? Gitu ya. 12 kali A tadi berapa? 20. Dapatnya 7 ya. Kalau 12 kali 11 kali B 22. 22 16. 12 kali 24 ada yang langsung 7 kayaknya.
12 kali A tadi berapa? 20 konversi ke heksa jadi 14. 10 kali 1 berarti 10 tambah 1 jadi 11. Ah, ini B4. Enggak, ya. Tapi hasilnya nggak bulat ya. Masih ada sisa. Sisanya berarti 3. Ini jadi koma-komaan nih. Gitu ya. Koma, ini 0, 12 kali berapa? 12 kali 3 coba. 12 kali 3. 3 kali 2, 6. Oh, 36. 36, Pak. Hmm? 12 kali 3, 36. Iya, ini Iya. pas karena Hmm. lebih besar ya. Iya, Pak, lebih besar, Pak. Paling 12 kali 2, Pak. 2 Kali 2, Pak. Iya. Hmm. Iya. Dapatnya 2. 4 bisa 6. Dapatnya 24. Nanti dikurang ada 6. Tambah 0 ya. 60. Wah, ini dapatnya 5 pasti. Jadi 5A. Gitu ya. 5A dikurang ini jadi 16 kurang 10 jadi 6. Oh, bolak-balik terus ya. Ini pasti 5 terus belakangnya. Gitu. Karena dapatnya pasti 5A. Lagi 5A lagi kan. Dikali 5 ya. Ya, ini ternyata jawabannya bukan nggak bulat ya. Jadinya 5A. Ini deh bisa. 5A, 2, 5, 5, terusnya. Gitu ya. Iya, itu pembagian heksadesimal contohnya ya. Jadi, di UTS sih. Di UTS sih, insya Allah sih nggak keluar ya. Gitu, untuk pembagian oktal ataupun heksadesimal. Kalau pembagian biner, ya mungkin keluar. Lihat apa? Lihat aja di seperti di sini ya, gitu. Ini ada pembagian biner, jadi mungkin keluar kayak gitu ya. Jadi yang ada di sini kemungkinan besar sih bisa kemungkinan besar keluar pas UTS gitu ya. Jadi bagiannya cuma pembagian biner aja, oktal sama heksadesimal itu nggak ada di sini. Oke, itu untuk operasi bilangan ya, gitu. Jadi ya mungkin yang di perkaliannya, gitu ya, karena pembagiannya cuma pembagian biner, ya itu pembagian biner lebih ya sederhana lah gitu ya, jauh lebih sederhana dibanding pembagian oktal ataupun heksadesimal. Berikutnya BCD, gitu ya, udah setengah 10-an, bentar lagi. BCD ya tinggal diubah aja gitu ya. Dari desimal ke BCD ada yang 8421, ada yang 2421 gitu ya pakainya. Tapi jangan lupa dikasih spasi gitu ya kalau untuk BCD. Jadi penulisannya nggak boleh rapat gitu ya. Jadi yang 465 kalau BCD 8421 berarti kan 0100 si spasi
Gitu ya, berarti 0110 kasih spasi lagi berarti 0101 ya. Gitu. Jangan digabung semua gitu. Karena kan memang biar jelas kelihatan gitu ya. Seperti itu. Kalau 2421 berarti 4-nya itu sama gitu kan ya. 0 sampai 4 berarti kan 0100, 6-nya bukan 0110 kalau 2421 jadinya 1100 ya. 5-nya jadinya 1001 ya. 1011. 5-nya bukan 0101 tapi jadinya 1011. Nah, gitu ya. Yang B-nya tinggal ngikutin. Kalau yang C penjumlahan BCD pakai konsep BCD. Berarti kalau hasilnya lebih dari 9 berarti ada ditambah dengan 6 gitu ya secara aturannya. 465 jadinya pakai kode 8421 nanti 0 100 0110 0101 ini 1001 1000 0111 ya. Ini jadi 12 ya. Berarti 110 0. Ini berapa? 6 tambah 8 berarti 14. 1110. Ini 4 sama 9 berarti 13. 0, 01 1101 ya. 1101. Nah, ini ketiganya lebih dari 9. Gitu kan? Maka harus ditambah 0110 ya. Lalu berapa? Ini berapa nih? Jadi 0, 1, 0, carry 1, jadi 0, carry-nya sini, gitu ya. Berarti 1, 0, carry 1, 1, ini 0, carry-nya sini, jadi 0, carry 1, 0, carry 1, 1, carry 1, 0, nah ada carry kan, dia nyebrang 1, nah di sini 1. 1 yang ini harus kita tambahin. Gitu ya. Jadi tambahin 3 bit 0 nih. Di paling kiri. Nah, hasil akhirnya jadi seperti ini. 00, 0001, gitu kan. 0, 100, 0101, 00, 10, gitu ya. Yang dilihat ininya, proses ininya nih, penjumlahan secara BCD-nya, gitu ya. Bukan hanya dilihat hasil akhirnya. Ya kalau hasil akhirnya sih tinggal pakai desimal juga langsung dapat ya. Jadi 1000 sekian gitu kan.
tinggal dikonversi, tapi proses ininya di ini juga dinilai gitu ya. Dan dilihat proses penjumlahan menggunakan konsep BCD ya, binary coded decimal gitu. Oke, terakhir bilangan biner bertanda ini sih nggak mudah ya, tinggal dari desimal ke biner. Kalau plus dia 0, kalau minus dia satunya bit yang paling kiri gitu. Sisanya 68 sama 111 ya tinggal ikuti ya gitu. Mengikuti penjumlahan dari nilai bitnya. Kalau 68 berarti 68 depannya 0. 64 berarti 1. 032 0 16 0 8 0. 4 berarti 1. Nah, udah pas kan? Berarti 2 sama 1-nya 0. Nah, jadinya gitu ya. 01 000 100. Kalau negatif berarti 1. 111 berarti 64. 64 bitnya 1. 32 bitnya 1. Udah berapa tuh? 96 ya. 96 berarti butuh 15 lagi. Berarti 16 0. 8 bitnya 1. 4 bitnya 1. 12. Butuh 3. Ya udah, ini 1 gitu ya. Jadinya 1 1 1 0 1 1 1 1. Gitu ya. Kalau 6A depannya 1 berarti negatif. Ini berapa nih? 64 0 32-nya 0 16 tambah 8 24 tambah 3 27 berarti negatif 27 ya. Ini 0 berarti plus. Berarti ini 64 32-nya 0 16-nya 1 8-nya 1 berarti 24 tambah 64 jadi 88 88 tambah 1 8 9 berarti plus 8 9 gitu ya. Ya mau ditulis boleh. Jabarin ya. Berarti 64 ditambah 16 gitu ya udah 80 tambah 8 tambah 1 9 gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau bertanya silakan sebelum ditutup. Udah jelas ya? Insya Allah. Jadi tinggal gimana? Ada? Ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah siap buat UTS Kamis depan. Insya Allah jelas. Jelas ya. Kita UTS insya Allah hari Kamis tanggal 29 ya. Tanggal 29. Kamis ini kan 22. Oh iya betul. Kalau tanggal 29 jam 8 malam. Gitu ya. Tapi ya seperti kemarin, apa? Seperti semester sebelumnya lah. Pengumpulannya di besoknya gitu ya. Di informatika sih seperti itu. Jadi masih bisa raweh dulu, selesai raweh baru ngerjain soal tesnya lah gitu. Oke, kalau gitu cukup sampai sini ya. Bisa nanti dikasih rekamannya, di share linknya insya Allah. Gitu, Pak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, sama. Tuh.
Makasih, Pak. Iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Dwi Rahmat.